Shalom, selamat berbahagia gereja Tuhan. Saat kita boleh menikmati hadirat Tuhan sore hari ini, siapkan seluruh roh, jiwa dan kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, Dia terlalu baik buat kita. Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang luar biasa. Kasih setia
hidup kami Tuhan. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Kuduskan gerejamu sore hari ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Roh pujian tercurah di tengah-tengah kami. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Engkau Tuhanku yang dahsyat. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak terima pujian dan penyembahan. Kami percaya bersama dengan seluruh malaikat di sorga, kami akan bersorak sore hari ini buat Raja yang dahsyat. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau siap menaikkan syukurmu sore ini? Apapun keadaanmu, amin. Ketika engkau mengucap syukur, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang benar. Amin. Mari siapkan kekuatanmu, katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat, ayo. Dari belakang sampai depan. Siap? Amin. Ku naik
Syara, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Ayo gereja Tuhan, bawa hatimu. Naikkan syukurmu. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat tanganmu, bawa syukurmu. Ku
firman Tuhan berkata, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tebus kita dari kekalahan masa lalu, supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan yang kekal. Dia berikan hidupnya mati buat kita, supaya dia bisa memberikan hidup yang kekal buat kita. Kasih Tuhan lebih dari hidup ini. Ketika engkau menaikkan syukurmu, ketika engkau bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kedahsyatannya dalam hidupmu dan hidupku. Jemaat saja katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
kami percaya Tuhan, setiap kami ini Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Ketika kami menemukan tujuan hidup kami, ketika kami tahu Tuhan apa yang Engkau rencanamu atas hidup kami, maka hidup kami akan menjadi berharga. Ketika hidup kami Engkau sentuh Tuhan, ketika kami percayakan hidup kami, kami letakkan di dalam tangan-Mu Tuhan, hidup kami menjadi berharga. Hidup kami memuliakan nama-Mu, hidup kami memancarkan terang itu, memancarkan Kristus di segala area hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, keluarga kami dipulihkan, kehidupan kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan. Terlebih lagi Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap kami. Jamah Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah, Kau pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami dilembutkan. Setiap firman yang kami terima, kami pahami, kami mengerti, kami renungkan, kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kuasa firman itu terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Dan pemulihan, terobosan terjadi di dalam hidup kami. Untuk mengalami kelegaan, mengalami kemenangan-kemenangan bersama Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya tadi dari Solo itu jam 2. Saya nyasar di mana Pak? Di Gipit. Puri Anjasmoro. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas atau GPS yang jelas, bisa kesasar. Betul? Bapak Ibu punya tujuan hidup apa? Kalau tujuan hidup itu tidak ada GPS yang jelas, arah yang jelas, kita bisa capek berputar-putar, tidak ketemu tempatnya. Ketika saya telepon Bapak Gembala, apa ini kok kelihatannya saya kesasar ya Pak? Oh ya betul, kasih GPS. Ketika saya ikuti GPS itu, sampailah tempat ini. Begitu hidup kita, kalau kita bisa menerima, kita bisa mengerti arah yang jelas kemana hidup kita ini mau dibawa, maka kita menemukan jalan kebenaran dan hidup. Dan kehidupan kekal itu kita terima. Amin. Mari kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita buka di Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan apa Bapak Ibu? Gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu bisa perhatikan di sana dituliskan gambar dan rupa kita, rupa Allah. Sekali lagi, gambar Allah diciptakannya laki-laki. Ibrani 1 ayat 3 ini judul perikopnya,
Di sana Bapak Ibu yang memakai Alkitab, yang ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan ini sekali lagi disebutkan gambar wujud Allah. Allah itu adalah roh, betul? Secara physically, Allah itu tidak bisa dilihat wujud tangan, mata, kaki. Tidak. Apa gambar dan wujud Allah ini? Gambar wujud bahasa aslinya adalah karakter. Karakter ini artinya alat yang digunakan untuk mengukir atau memahat. Allah itu selalu menyampaikan kepada manusia itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau seumpama ada segelondong kayu, kalau seorang pemahat itu keinginannya adalah saya mau memahat kayu ini menjadi satu buah rupa. Tentunya kayu ini harus dipegang oleh si pemahat itu, dan kayu itu dipahat satu persatu dibentuk rupa sampai menjadi rupa yang diinginkannya oleh si pemahat itu. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, Allah itu adalah sang penjunan. Kita ini adalah manusia, ketika kita di tangan Allah, kita sebagai bejananya, dibentuk oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, sampai bejana itu dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Karakter, apa sih karakter itu? Karakter ini berbicara mengenai sifat, watak, tabiat. Oke, sampai sini saya terlalu cepat apa enggak? Cukup ya? Nah, gambar wujud Allah ini adalah Kristus. Kita buka di Kolose 1 ayat 15. Judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Ia, yaitu Kristus, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas semua ciptaannya. Kristus itu adalah gambar dari Allah, gambar wujud Allah. Jadi Allah yang adalah roh itu bisa kita lihat wujudnya atau rupanya, bukan rupa secara fisikly yang tadi saya sampaikan, bukan ada tangan, tubuh, kaki, tetapi tadi dari bahasa aslinya gambar wujud Allah itu adalah, gambar wujud itu adalah karakter. Kalau karakter Allah itu adalah Kristus, sehingga wujud Allah, sifat-sifat Allah semuanya yang ada di pada Allah itu dapat kita lihat melalui Kristus. Makanya di Kristus Allah berkata, firman-Nya berkata, aku memberikan anakku yang tunggal ke dalam dunia ini, dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, akulah, Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Kristus itu adalah gambar Allah, wujud Allah. Seperti apa? Kristus itu karakternya seperti apa? Kita mau tahu. Karakter Allah adalah Kristus. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya itu dengan karya. Jadilah manusia. Adam dan Hawa. Tetapi beda. Kalau Allah menciptakan binatang atau tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuhan. Binatang, jadilah rusa. Jadilah gajah. Kalau manusia, Allah menciptakannya dengan karya. Ketika nafas Allah dihembuskannya kepada manusia, maka secara otomatis wujud atau karakter Allah itu ada di dalam ciptaannya.
sifat-sifat Allah itu pada aslinya itu pada awalnya ada di dalam setiap manusia. Karena firman-Nya berkata, Allah menciptakan sesuai dengan gambar Allah. Menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Dan gambar wujud Allah itu adalah Kristus. Orang yang berkarakter, orang yang memiliki karakter yang benar, orang yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Karakter adalah tentang siapa kita ini. Kita ini terbentuk dari apa? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Pernah dengar? Moto slogan seperti itu? Aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah, amin? Pernah dengar? Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah karakter dari Kristus. Apa sih karakter Kristus itu? Karakter Kristus adalah kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh, karakter Kristus itu adalah buah roh, 9 rasa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita mau menjadi serupa Kristus, tentunya kita harus memiliki kasih. Buah roh itu kehidupan pertumbuhan rohani kita semakin dewasa dan berbuah. Berbuah apa? Buah roh. Kalau kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita, maka pertumbuhan rohani kita itu akan menghasilkan buah. Kehidupan kita akan menghasilkan kasih yang terpancar dalam hidup kita. Akan terpancar sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika Kristus termanifestasi di dalam hidup kita, kalau kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalamku, di dalam kita, maka kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku ini. Karakter berbicara mengenai sifat, tabiat, kepribadian. Kita pada awalnya sudah diciptakan Tuhan itu memiliki karakter seperti Kristus. Tetapi kita buka di 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu perhatikan ya, karena senjata kami adalah perjuangan bukan senjata dunia, bukan pistol, bukan tombak, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Kami mematahkan setiap siasat orang, tipu daya orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa Bapak Ibu? Apa? Keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia itu yang membuat keangkuhan manusia itu, kesombongan manusia itu sumber utamanya apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Orang yang sombong,
orang yang marah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang kasar, tutur katanya kasar. Apa? Sumber utamanya dia itu apa? Faktor utamanya itu apa? Adalah keegoan, akunya ini. Kalau akunya itu yang lebih besar, semua keangkuhan hidup itu muncul. Bapak Ibu, ada seorang yang tersinggung itu, apa sih penyebabnya? Kalau datang ke gereja, senyum dengan Bapak Gembala, pas kebetulan Bapak Gembala ini disapa oleh jemaat yang di sebelah sana. Pak Gembala, oh iya, tapi salaman begini, tersinggung loh. Bapak Gembala tak senyum, arahnya wajahnya ke sana, aku enggak direct, enggak dianggap. Karena aku kepingin dihargai, aku kepingin diperhatikan, tersinggung, marah. Sombong, yang ditonjolkan adalah akunya. Kalau tetangga kok beli motor NMAX yang terbaru ya, aku masih naik Beat. Wah, aku enggak mau, aku harus bersaing. Aku harus bisa naik lebih, paling tidak mobil. Kalau sombong naik mobil, itu untuk apa? Untuk keakuan, memuaskan aku yang di dalam ini. Betul? Makanya di sana disebutkan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Keangkuhan, kesombongan itu menentang pengenalan, apa Bapak Ibu? Pengenalan akan Allah. Kalau akunya yang lebih besar, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal karakter Kristus? Bagaimana mengenal sifat-sifat Allah? Bagaimana kita bisa mengenal karakter Kristus, sifat-sifat Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Buah Roh? Apalagi melakukannya. Apalagi tinggal di dalamnya. Kalau saya tidak mengenal Pak Jeffrey, saya tidak mungkin ada di tempat ini. Betul, Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu yang menghalangi saya mengenal dengan Pak Jeffrey, tentunya saya tidak akan bisa bertemu dengan Pak Jeffrey. Bertemu aja tidak bisa, apalagi saya tinggal di dalam rumah ini. Bertempat tinggal di rumah ini. Saya pergi bersama-sama dengan Pak Jeffrey kemanapun. Saya mengenal karakter beliau. Saya mengenal bagaimana ketika tertekan, beliau bisa menghadapi segala goncangan apapun. Bagaimana saya bisa hidup di dalamnya? Kalau keangkuhan manusia itu kita pertahankan. Makanya firman Tuhan katakan, senjata kita itu bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengalahkan ego kita, meruntuhkan atau meruntuhkan keangkuhan kita atau keakuan kita ini? Yang pertama, pertobatan. Amin, Bapak Ibu. Pertobatan kita buka di Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau seseorang hidup dalam dosa, segala hati, sifat, karakternya itu rusak oleh keangkuhan, kesombongan dirinya. Itu yang membutakan seseorang yang berbuat dosa itu akan pengenalan akan Allah. Menghalangi pengenalan akan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali, artinya dosa itu tidak bisa harus disesali,
kemudian ditinggalkan. Tidak bisa. Dosa itu harus diakui, dan Roh Kudus memperbarui hati. Pusat kehidupan orang itu diperbarui. Sehingga setiap pikiran, perasaan, kehendak, kelakuan, semua area kehidupannya, senter kehidupannya itu diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga segala area kehidupannya itu memancarkan kebenaran. Apa yang dilakukannya tentunya akan berkenan di hadapan Allah. Apa yang dilakukannya menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat murka Allah. Kalau kita berbuat dosa, selain kita tidak bisa melihat kerajaan Allah, rencana Allah atas hidup kita itu, dosa itu membuat rencana Allah menjadi meleset. Seperti fokus saya kalau mau memanah jam yang di belakang sana, gara-gara dosa, anak panah saya tidak tepat sasaran kepada jam sana, tapi akan melenceng. Kalau sampai melenceng, sasarannya meleset. Pertanyaannya, apa tujuan hidup saudara di dalam dunia ini? Kalau tujuan kita, aku mau serupa dengan Kristus. Tema di bulan ini mengenai karakter. Kalau kita tidak bisa bertobat atas segala apa yang kita lakukan, dan kita mengizinkan Roh Kudus memperbarui hidup kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah itu siapa. Kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus, sehingga Kristus sampai hidup di dalam kita. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu hidup saya itu bergelimang dengan dosa. Saya hanya mendengar satu kalimat dari istri saya, kamu mau berbuat ini itu sampai kapan? Kamu sudah usia berapa? Hanya dengar kata-kata itu, saya nangis seperti anak kecil. Perbuatan saya yang jahat dan keji di hadapan Tuhan seperti diputar, seperti film. Di dalam ini pikiran saya ini kayak seperti film diputar. Perbuatan jahat. Kelakuan saya, perkataan saya itu seperti diputar. Memang diputar, di pikiran ini kayak diputar. Dan saya mulai ketakutan. Kalau saya dipanggil Tuhan, detik ini juga saya masuk neraka Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Kenapa hidupku selama ini, beberapa tahun ini aku sia-siakan. Aku habiskan untuk menyenangkan dagingku, memuaskan hawa nafsuku. Buat apa? Terus aku tidak mau masuk neraka Tuhan. Aku mau hidup kekal. Aku ketika dipanggil, aku mau bersama-sama denganmu di surga Tuhan. Nangis, saya nangis seperti anak kecil, keluar air mata besar. Istri saya malah, kok malah nangis? Itulah saya mengalami jamahan Roh Kudus. Saya mengalami lahir baru. Saya tidak bisa mengenal Allah itu sesungguhnya siapa. Saya tidak mengerti bahasa kerajaan Allah. Ketika firman disampaikan kepada, bertobat toh, kamu bertobat, disampaikan kebenaran, seperti masuk kiri keluar kanan, telinga kiri masuk telinga kiri keluar kanan, seperti air yang sedang menguap, tidak ada faedahnya. Mata rohani saya dibutakan. Saya tidak bisa melihat kebesaran Allah. Saya tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kaki saya seperti lumpuh. Saya seperti berdiam di tempat, tidak bisa berjalan. Di tempat ini saja, di tempat di atas sampah saja, tidak bisa berjalan. Tapi ketika Roh Kudus jamah,
apa yang sudah rusak, hati ini yang sudah rusak, sifat saya yang rusak. Saya cepat pemarah, pendendam, jahat, hati jahat. Keangkuhan itu saya pelihara terus, sehingga kerajaan, saya tidak bisa melihat kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan. Saya diajak istri saya duduk di gereja, gelisah, kaki saya gelisah, kepingin segera keluar aja dari gereja, nggak tenang saya. Di mobil diputar lagu rohani, saya matikan, saya tidak mau, saya ganti lagu-lagu yang lain, lagu-lagu dunia, sesuka hati saya. Ternyata setiap malam kepala saya itu didoakan, dijamah, Tuhan, jamah kepala suamiku Tuhan, erat parabolanya ini putar Tuhan, supaya posisinya benar mengarah kepadamu Tuhan. Jamah Tuhan setiap malam. Dan pada saatnya Roh Kudus jamah dan saya bertobat. Dan firman Tuhan itu terus seperti seorang bayi yang baru lahir, lapar dan haus oleh makanan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya terus bertanya, menggali terus firman Tuhan, mencari pengenalan akan Allah itu terus saya kejar. Siapa? Allah itu siapa? Saya cari komunitas supaya ada orang-orang yang saling membangun. Komunitas itu seperti perisai. Bapak Ibu pernah perisai waktu zaman dulu? Perisai itu kan melingkari seluruh tubuh gini ya. Tapi kalau saya pasang perisai di sini, ada orang yang memanah saya dari belakang, kena apa tidak? Kena. Dari samping kena. Tapi kalau saya bergandeng tangan dengan komunitas, perisai itu saling dipasang, mengitari semuanya. Panah si jahat itu tidak akan bisa mengena kita, karena kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Dan segala sifat, karakter, hati yang rusak itu diperbarui oleh Roh Kudus, diperbarui Tuhan. Saya letakkan hidup saya di tangan Tuhan, di tangan Sang Penjunan. Dibentuklah bejana itu. Bagian yang suka marah dipangkas, bagian yang sombong dipangkas, bagian yang tidak bisa mengendalikan diri dipangkas, dipotong. Tidak enak, tapi saya mau menyerah. Aku mau Tuhan, karena semakin pengenalan akan Kristus, semakin lurus jalan saya. Semakin saya membangun kehidupan saya di atas prinsip kebenaran firman Tuhan, keluarga semakin dipulihkan, hubungan dengan istri semakin dipulihkan, dengan anak-anak semakin dipulihkan, dalam pekerjaan, area pekerjaan semuanya dipulihkan Tuhan. Amin. Karena saya menemukan GPS-nya yang benar, saya tidak salah jalan lagi. Seperti tadi, ketika saya dikasih GPS oleh Bapak Gembala, saya bisa sampai tempat ini dengan mudah, mengikuti GPS saja. Ketika Roh Kudus jamah hati, Tuhan berikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidupku. Saya melangkah, selalu tanya Tuhan, selalu mengikuti kehendaknya, bukan kehendakku. Ego itu semakin dipangkas, Yang kedua, yaitu menaklukkan segala kehidupan kita kepada Kristus. Segala kehidupan kita yang lama, segala keinginan daging ditaklukkan kepada Kristus.
Ketika saya letakkan segala hidup saya kepada Kristus, bejana ini dibentuk. Saya yang biasanya bahasa Jawanya itu ngomong ceblang-ceblung. Betul ya? Orang Semarang ngomong ceblang-ceblung juga ya? Ceplas-ceplos. Saya ceplas-ceplos sama istri sama anak. Ini sekarang enggak bisa. Kirim. Ngomong dengan sesama, biasanya keluar kata-kata kebun binatang. Ini mulai terkendali. Terus diperbarui terus. Akal budi ini diperbarui terus dengan Roh Kudus. Sehingga semuanya diperbarui dan hidup kita mengalami perubahan total. Amin. Perubahan total itu yang membawa sinar terang di dalam hidup kita. Bersinar. Kalau Kristus tidak ada di dalam kita, kita tidak tinggal di dalam Kristus, bagaimana kita bisa bersinar? Setuju ya Bapak Ibu? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sinar itu terpancar terus. Bukan 2021 aja, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sinar itu berterang terus. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, wah Pak, aku kemarin habis minum Pak, karakterku loh udah jelek, apa ya bisa diperbaiki? Aku kemarin habis pukul istri Pak, Tidak terkendali, tangan ini tidak terkendali mukul istri. Mungkin anak-anak, lah papaku kalau ngomong nyelekit, ya tak ngomong nyelekit balik Pak. Kalau udah gitu tidak puas. Kalau udah gitu tidak puas, egonya ini yang muncul. Kalau ego ini dipelihara terus, tadi firman Tuhan katakan, kita tidak bisa mengenal Allah. Bertobat, lahir baru, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja, menolong hidup kita. Ketika seseorang menyakiti kami bersama istri, firman Tuhan katakan, ampuni. Kalau mengikuti keinginan aku tidak bisa mengampuni, balas aja. Tapi aku mau tinggal di dalam Kristus. Aku mau lepaskan pengampunan. Apakah dengan kekuatan saya? Enggak. Kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Kekuatan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita untuk tidak membantah. Kita hormati orang tua kita, mengikuti kehendak Roh Kudus, mengikuti kehendaknya. Istri ini adalah titipan Tuhan, punya Tuhan, bukan punya kita. Kita harus menghargai. Kita bertanggung jawab dengan benar-benar sampai akhir hidup kita. Amin. Kemudian apa lagi? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Ayat ini tuh mulai saya bertobat. Saya sering telepon dengan Bapak Gembala di sini, Pak Jeffrey. Minta tuntunan. Saya dipesani ayat ini. Kamu tunduk kepada Allah, kamu bisa melawan iblis. Kalau kamu tidak tunduk pada Allah, kamu melawan iblis, kamu akan dikatakan iblis, kamu ini boloni siapa? Sekutunya siapa? Wong kamu sekutuku kok mau mengusir aku? Kalau kita tunduk kepada Allah, kita sekutunya Allah, maka iblis akan lari. Dan kita akan menang. Amin. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kita tinggal di dalam pokok Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Apa saja yang kita minta, Tuhan kabulkan. Amin.
Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, permintaan kita pasti benar. Tidak mungkin kita minta yang salah. Kalau kita minta yang salah berarti belum tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Belum tinggal di dalam Kristus sesungguhnya. Betul? Beberapa bulan yang lalu Tuhan izinkan saya sama istri terpapar COVID. Ketika tes, singkat cerita tes, tapi kami tetap bersyukur. Kami percaya hidup kami ini di tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil, saya tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Kalau belum, berarti Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya ambil doa, menyanyi, memuji Tuhan, survive. Tuhan izinkan melewati itu, selesai. Dan kami bisa menolong teman-teman yang terpapar itu bagaimana cara menguatkan iman mereka. Karena kami sudah melewati, kami bisa bicara, oh, begini, kamu tetap tenang, memuji Tuhan, dan sebagainya. Rasul Paulus ketika mengenal Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Rasul Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus itu seorang yang kasar, seorang yang banyak yang dikerjakannya itu yang menghambat orang-orang Kristen. Pribadinya keras, kasar. Tapi ketika Rasul Paulus bertobat, Roh Kudus memperbarui hatinya. Sifat karakternya diperbarui. Dan dia lahir baru. Mencari kebenaran itu. Mencari pengenalan akan Allah. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, bayi yang sedang lapar. Terus semakin pengenalan. Sampai dia berkata, segala sesuatu tuh kuanggap rugi. Yang lebih berharga pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Dan karena dialah aku telah melepaskan, mengosongkan diriku. Dan menganggap semuanya ini adalah sampah, tidak berguna, tidak perlu. Tapi yang kuperlukan adalah pengenalanku akan Kristus dan hidup Kristus itu dihidupi di dalam dia. Amin. Apa yang mengubah Paulus? Kita lihat. Yang pertama, perubahan karakter Paulus. Yang pertama, tahun 55 Masehi, tahun 55 Masehi, di 1 Korintus 15 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, aku ini paling hina di antara siapa Bapak Ibu? Para rasul. Kelihatannya dia rendah hati. Aku ini paling hina di antara para rasul. Tapi aku ini masih rasul. Kalau di antara orang berdosa, wah aku ini masih di atasnya. Aku ini masih rasul. Betul? Tapi Bapak Ibu coba lihat. Tahun 57 sampai 58 Masehi, kira-kira 2 sampai 3 tahun. Di Efesus 3 ayat 8, perkataannya mulai berubah. Aku paling hina di antara orang kudus. Mulai naik 1 tingkat. Paling hina, tapi di antara orang kudus. Kalau di antara orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang berdosa, aku ini masih orang kudus. Betul? Akunya, egonya masih ada. Yang terakhir, Rasul Paulus katakan, tahun 63-65, kira-kira 5 sampai 7 tahun kemudian, 1 Timotius 1 ayat 15, aku ini paling berdosa di antara orang berdosa.
berarti di antara orang berdosa, aku ini paling jelek sekali. Dia menurunkan akunya, dikosongkan semuanya. Aku ini paling jeblok, paling berdosa di antara orang yang berdosa. Sudah tidak ada tandingannya lagi. Ketika pengenalan akan Kristus dan hidupnya menghidupi betul-betul Kristus hidup di dalam dia, semuanya tidak ada artinya. Tidak ada yang lebih mulia kecuali pengenalan akan Kristus. Kemudian kepada muridnya, kepada Timotius, Rasul Paulus memperlakukan anak rohaninya. Dia tahun 62 sampai 64 Masehi. Kisah Para Rasul 19 ayat 22. Dia ngomong sama Timotius, pembantunya. Bahasa aslinya diakonio. Timotius itu pembantuku. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam firman-Nya. Dia sebut anak rohaninya pembantunya. Tapi berikutnya, tahun 63, sampai kira-kira setahun kemudian, 1 Timotius 1 ayat 2, dia berubah menyebut anak rohaninya, anakku yang sah. Setelah dia mulai mengenal Kristus lebih dalam, dia mulai berkata, anakku yang sah, Timotius itu. Yang terakhir, tahun 67 sampai 68, kira-kira 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, 2 Timotius 1 ayat 2, dia menyebut Timotius anakku yang kekasih. Teknon agapetos, anakku yang kekasih. Ketika seseorang diperbarui hatinya, terus dengan Roh Kudus, semakin merenungkan firman dan melakukan firman, kuasa firman itu mengubahkan hidupnya. Dari yang jahat, dari yang kasar, berubah total, mengalami perubahan. Dari yang sombong, oh aku ini orang paling hina di antara para rasul, orang paling hina di antara orang kudus, sampai aku orang berdosa di antara orang berdosa. Di dunia ini ada orang baik berapa persen? Ada orang jahat berapa persen? Berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kira-kira berapa persen? Yang baik berapa, yang jahat berapa? Ada yang tahu? Kira-kira saja. Persentase. 50%, 70% yang baik, atau 70% yang jahat, 30% yang baik? Berapa Bapak Ibu? 10%. 10% yang baik, 90% yang jahat ya? Betul ya? Semua yang di dunia ini adalah orang jahat, orang berdosa. Kecuali ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa. Amin. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita lahir baru, diperbarui akal budi kita, setiap hari diperbarui terus. Kita diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan, hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Dari orang yang berdosa, diampuni, dihapuskan dosanya. Kalau kita sudah diampuni dosanya, kita sudah berharga, diangkat Tuhan. Janganlah kita berdiam di atas sampah. Jangan kita kotori lagi dengan dosa. Amin. Tetapi kita harus lepas, melangkah, berubah. Keberhasilan hidup seseorang itu ditentukan 15% dari pendidikan formalnya. 85% ditentukan dari sikap mentalnya atau kepribadiannya atau karakternya. Ini hasil penelitian dari Charles Scriber. Artinya begini, Bapak Ibu ada yang punya perusahaan, kalau punya karyawan, memiliki keahlian, kemampuan yang cukup bagus, tetapi tidak punya attitude yang benar, karakter kepribadiannya tidak baik, kesenggol sedikit, ditegur sedikit marah, rapat, dibicarakan baik-baik,
nyolot, tidak punya attitude, akan membuat masalah terus, membuat jengkel. Betul? Dan dia itu menghambat kehidupannya. Lama-lama akan dikeluarkan. Aku tidak butuh orang yang tidak punya attitude. Perusahaan akan mencari orang yang punya attitude, punya kepribadian yang baik, yang jujur, bertanggung jawab, sabar, lemah lembut, tapi tegas, bisa mempunyai kemampuan untuk memimpin. Terus, talent is a gift, but character is a choice. Ini John Maxwell. Talenta itu pemberian, tidak perlu dicari. Talenta itu setiap orang ada dapat. Tetapi karakter itu adalah pilihan. Jangan sampai kita memilih yang salah. Kita diciptakan Allah. Sudah dari awal karakter Kristus itu ada. Tapi karena dosa, karakter itu menjadi rusak. Kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan seluruh area hidup kita kepada Kristus. Maka karakter itu diperbarui, direstorasi semuanya, sehingga karakter Kristus, rohani kita bertumbuh, berbuah, dan buah kita dapat dirasakan ke semuanya, ke keluarga, ke istri, anak-anak, ke lingkungan, ke gereja. Ini contoh ya, kalau pemain keyboard ini contoh, pemain keyboard ini pandai, main, bagus sekali. Memuji Tuhannya bagus. Ketika dia turun dari mimbar, ditegur sama seseorang temannya, marah-marah, mangkrik-mangkrik, betul ya, bahasanya mangkrik ya, petidak-petidik, kira-kira apakah bisa membawa dia sampai ke atas, sampai keberhasilan? Enggak. Tapi kalau mainnya biasa, dia rendah hati. Seorang yang punya karakter baik, pasti dia suka belajar. Pasti dia mau belajar. Tetapi orang yang mempunyai talenta, tetapi kepribadiannya tidak baik, dia cenderung merasa mampu, tidak perlu belajar aku. Bapak Ibu bersyukur kalau anak-anak, teman-teman tanya terus, belajar terus. Itu berarti dia mau bertumbuh, belajar, berkembang, bisa maju. Yang terakhir, saya minta pemain musik, WL Singer bisa maju. Talenta itu membawa kita ke atas. Setuju ya? Saya bisa main keyboard, saya bisa duduk di sini. Kemana-mana, Bapak Ibu mungkin kenal, minta tolong saya, Pak Sugeng, anak saya ulang tahun, Bapak Sugeng bisa main keyboard ya? Bisa. Ketika saya main keyboard, semuanya indah, bagus. Talenta itu bisa membawa saya naik ke atas. Tetapi ketika Bapak Ibu menemui saya di pasar, saya nawar barang, harganya 10.000, tak tawar 1.000. Karakter saya tidak baik, tidak akan bisa melunjak, tidak bisa membawa ke atas. Apa yang bisa membawa kita ke atas? Karakter yang bisa membuat kita tetap di atas. Amin. Suatu kali, mungkin piano bisa sedikit-sedikit. Ada waktu sedikit boleh ya Pak ya? Suatu kali ada seorang pembuat biola. Bisa ditampilkan gambarnya biola? Dia membuat biola. Kayu itu dipahat, dibentuk, sampai menjadi sebuah biola. Singkat cerita biola itu, dia pembuat biola dan pemain biola yang sangat bagus. Dimainkannya biola itu. Dan dijual di toko, laku dengan harga tinggi. Biola ini dibawa pulang oleh satu keluarga, dibuat main oleh anaknya. Anaknya dileskan biola, main. Karena anaknya enggak seberapa suka biola. Susah sekali main biola. Biola itu ditaruh gitu aja. Suatu kali biola itu tersenggol jatuh. Badannya biola itu mulai lecet. Ini mulai lecet. Main biola lagi. Taruh lagi, blodak. Jatuh lagi, kepalanya mulai luka. Lama-lama biola ini jatuh, dan jatuh. Semakin luka-luka semuanya bodinya.
Anak ini karena sudah tidak mau main biola lagi, dibuat bermain panah. Stiknya dibuat mana? Senarnya putus. Dan biola ini tidak terpakai lagi. Dengan kondisi badan yang luka-luka biola ini, senar yang putus, taruhlah di gudang. Sudah tidak ada orang lagi yang melihat biola ini. Dia kena debu, sudah tidak dianggap lagi. Biola yang harganya mahal. Singkat cerita, biola ini sudah tidak terpakai, dijuallah ke toko bekas. Dan toko bekas ini akhirnya melelang. Dia adakan satu lelang, semua dilelang barang-barang dari yang berharga. Sampai terakhir sendiri ini biola ini dilelang. Ditawarkan, siapa yang mau beli biola ini? $1. Peserta lelang itu tidak ada yang memperhatikan biola yang sudah luka-luka, yang sudah putus senarnya ini. Penawaran lelang $1 ditawar $2. Semuanya ngobrol sendiri, nggak ada yang memperhatikan lelang biola ini. Satu orang menawar $2. Satu orang lagi $3. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Kemudian satu bapak dari belakang berdiri. Dia ke depan pelan-pelan. Seorang yang cukup tua, pelan-pelan hampiri biola ini. Diambillah biola itu. Dia ambil sapu tangannya, dilap, dibersihkan biola itu. Diambil senar, dipasang senar. Dibersihkan, disetem senarnya satu persatu. Dimainkan biola itu. Ketika dimainkan biola itu, pengunjung yang datang hiruk pikuk tidak memperhatikan biola, mendengar suara bapak ini memainkan, terhening sejenak. Semua memperhatikan ke depan semua kepada biola ini. Tercengang semuanya dari suara biola yang dimainkan. Ternyata bapak yang memainkan biola itu adalah pencipta biola ini, yang membuat biola itu. Mungkin bapak ibu seperti biola ini. Tuhan menciptakan awalnya itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, karena minum, hidup bapak ibu hancur. Karena salah memilih, kehidupannya jadi hancur. Seperti biola tadi, terjatuh, luka. Senar itu mulai putus. Bapak ibu kalau setelah melakukan dosa, duduk termenung, menyesali dosa. Aku di sampah Tuhan. Seperti biola tadi, hanya ditaruh di dalam gudang. Tidak ada orang yang melihat. Tidak ada harganya. Tidak ada nilainya. Bapak ibu merasa, aku hancur Tuhan. Aku sudah tidak punya pengharapan. Malam ini, serahkan kepada Sang Penjunan, Sang Pencipta. Malam ini Tuhan, aku putuskan. Aku mau serahkan hidupku kepadamu Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Seperti biola tadi, ketika Bapak Ibu berserah di tangan Sang Penjunan itu, Bapak Ibu dipulihkan, dibersihkan dari dosa. Roh Kudus tinggal di dalam Bapak Ibu, memperbarui. Senar-senar yang sudah fales, sudah putus, disetem lagi, disambung lagi, disetem lagi. Dan ketika Bapak Ibu menyerahkan di tangan Sang Penjunan, biola itu dimainkan. Sangat berharga nilainya. Amin. Bapak Ibu tundukkan kepala. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Hidupku sudah hancur Tuhan. Aku sudah tidak memiliki apa-apa. Aku tidak mempunyai pengharapan lagi.
kondisiku semakin terpuruk dan terpuruk. Aku tidak ada kekuatan lagi Tuhan. Tetapi aku masih punya satu pengharapan, yaitu Kristus. Kalau selama ini segala hidupku sudah rusak, segala hidupku sudah kacau balau Tuhan, aku seperti sampah di depan orang-orang. Aku tidak ada harganya di hadapan istri anak-anakku. Aku tidak ada harganya di hadapan istri anakku. Aku ini tidak ada harganya di dalam kelas. Aku belajar. Aku selalu merasa tidak mampu. Aku ini bukan pandai Tuhan. Tapi ketika memutuskan malam ini, Tuhan, aku letakkan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Sang Penjunan, mari Tuhan berkarya atas hidupku. Tuhan bentuk sesuai bejana-Mu Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih sungguh. Aku mau hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku lagi. Aku mau patahkan keakuanku lagi Tuhan. Aku mau runtuhkan keakuanku lagi. Aku mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Aku mau tinggal di dalam-Mu. Biarlah Engkau hidup di dalamku. Sehingga aku bisa berharga di mata-Mu Tuhan. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang hampir padam tidak dipadamkan. Ketika Bapak Ibu memilih yang benar, Bapak Ibu akan memiliki fokus tujuan yang benar. Memiliki fokus tujuan yang jelas. Ketika Bapak Ibu mengundang Kristus, Sang Penjunan itu hadir di dalam hidup Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu menjadi berharga. Kalau Bapak menjadi suami, akan menjadi suami seorang imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Membawa istri ke anak-anak, dan anak-anak ke jalan yang benar. Kalau ibu menjadi istri, akan dijadikan menjadi penolong yang baik. Kalau anak-anak menjadi seorang anak, akan menjadi seorang anak yang membanggakan orang tua. Kemanapun saudara melangkahkan kaki, Tuhan selalu menyertai dan memberikan keberhasilan. Mari bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu. Mari kita pujikan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti Tuhan, bahwa kasih-Mu yang selalu memberi. Biarlah mengalir di dalam hidup kami Tuhan, mengalir dalam hati kami Tuhan, memperbarui hati kami yang tiada pernah berhenti. Katakan, betapa ku mencintai, betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri menjalani hidup ini. Selalu menyertai. Mari kita semua sadari bahwa di dalam setiap hidup kita, kita sudah diciptakan segambar dengan Allah. Dan Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Kita mau serahkan hidup kita kepada Sang Penjunan, supaya hidup kita berharga. Tuhan mau ubahkan hati kita, sifat dan karakter kita menjadi seperti Kristus, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ubah hidupku
mau mengerti Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk memahami firman-Mu ini Tuhan. Dan setiap kami berani untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri setiap apa yang menjadi penghalang dalam hidup kami, apa yang menjadi dosa selama ini sehingga hidup kami tidak bisa berkembang, hidup kami tidak bisa mengalami kuasa Tuhan, hidup kami tidak bisa mengalami terobosan-terobosan bersama-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau akhiri segala dosa yang merintangi kami. Kami mau putuskan letakkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ajari kami, bentuk kami sesuai dengan bencana-Mu Tuhan. Terus perbarui hati kami Tuhan, supaya setiap kami dapat mengenal-Mu lebih lagi. Setiap kami dengan rendah hati, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau renungkan firman, kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami akan mengalami kuasa firman di dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan dipulihkan. Kami yang ada bermasalah dalam keluarga, kami mau akhiri malam hari ini. Kami mau tinggal di dalam. Tuhan ajar kami untuk kami senantiasa tinggal di dalam Kristus. Dan biarlah hidup kami terus memancarkan sinar Kristus itu di dalam setiap kemanapun kami pergi Tuhan. Membanggakan Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Sehingga hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Berharga di keluarga kami, berharga di suami kami, berharga di istri kami, berharga di anak-anak kami. Dan hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Apa yang kami sudah alami Tuhan, apa yang sudah Engkau titipkan kepada kami mau merawatnya, kami mau mengembangkan, sehingga setiap area kehidupan kami mengalami kebenaran, membuahkan kebenaran. Kalaupun kami sedang membangun rumah, kami mau bawa Kristus, sehingga tembok-tembok kami dapat bertuliskan kebenaran. Kami dapat bersaksi bahwa kami mendirikan tembok ini karena kemurahan, karena kuasa-Mu Tuhan. Kami bisa membangun tembok-tembok ini. Kalau kami punya talenta, bisa bermain musik, semua ini adalah pemberian-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap not-not yang kami mainkan bisa memancarkan kebenaran. Dan kebenaran itu dirasakan banyak orang, membuat orang yang mendengarnya bertobat. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi karena kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Sehingga hidup kami terus terpancar. Sinar-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus terus mengingatkan kami, menguatkan kami, menolong kami tepat pada waktunya. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena